Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany dari 106. Di sini akan menjelaskan tentang pelajaran fisika yang materinya adalah suhu. Pengertian suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Suhu berkaitan dengan energi kinetik, rata-rata dari partikel-partikel yang menyusun benda tersebut. Semakin tinggi energi kinetik partikel, semakin tinggi suhunya, dan sebaliknya. Suhu biasanya diukur dengan menggunakan termometer dan dinyatakan dalam satuan Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Yang pertama ada alat ukur suhu. Pengertian alat ukur suhu. Alat ukur suhu adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur dan menampilkan nilai suhu suatu benda, lingkungan, atau ruang. Alat ini memanfaatkan prinsip perubahan fisik yang terjadi pada bahan atau komponen akibat perubahan suhu. Lalu ada fungsi alat ukur suhu. Fungsi alat ukur suhu yaitu 1. Mengukur suhu udara, air atau benda padat. 2. Menampilkan nilai suhu dalam satuan tertentu seperti Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. 3. Membantu memantau perubahan suhu. Lalu ada jenis. Jenis alat ukur suhu yaitu 1. Termometer air raksa, alkohol, dan digital. 2. Termokopel. 3. Termometer inframerah. 4. Termometer bimetal. 5. Termometer klinik. 6. Termometer industri. 7. Termometer laboratorium. Lalu, karakteristik alat ukur suhu. 1. Rentang suhu yang dapat diukur. 2. Ketepatan dan presisi. 3. Kecepatan dan pengukuran. 4. Kemudahan penggunaan. 5. Daya tahan dan keandalan. Termometer raksa. Termometer air raksa adalah termometer yang terbuat dari air raksa dan ditempatkan pada suatu tabung kaca. Tanda yang dikalibrasi pada tabung membuat temperatur suhu dapat dibaca sesuai panjang air raksa di dalam tabung kaca, bervariasi sesuai suhu. Bohlam air raksa pada ujung termometer yang berisi sebagian besar air raksa berfungsi untuk meningkatkan ketelitian, untuk melihat pemuaian dan penyempitan volume. Lalu ada termometer alkohol. Termometer alkohol adalah termometer yang menggunakan alkohol sebagai media pengukur, yang merupakan alternatif dari termometer air raksa dengan fungsi yang sama, tetapi tidak sama seperti air raksa dalam termometer kaca. Isi termometer alkohol tidak beracun dan akan menguap dengan cukup cepat. Ruang di bagian atas cairan merupakan campuran dari nitrogen dan uap dari cairan. Dengan meningkatnya suhu, maka volumenya akan naik. 1. Celcius. Suhu Celcius adalah satuan pengukuran suhu yang dikembangkan oleh ilmuwan Swedia Anders Celsius pada tahun 1742. Satuan ini mendefinisikan suhu sebagai berikut. Titik acuan. 1. Titik beku air yaitu 0 derajat Celcius. 2. Titik didih air yaitu 100 derajat Celcius. Karakteristik. 1. Satuan dasar derajat Celcius. 2. Skala linear artinya perubahan suhu sebanding dengan perubahan panjang termometer. 3. Rentang suhu dari minus 273,15 derajat Celcius atau 0 absolut hingga tak terhingga. Lalu yang kedua ada Reaumur. Reaumur adalah satuan pengukuran suhu yang dikembangkan oleh ilmuwan Jerman Rene Antoine Vercourt dan de Reaumur. Yang kedua ada Reaumur. Reaumur adalah satuan pengukuran suhu yang dikembangkan oleh ilmuwan Jerman Rene Antoine Vercourt de Reaumur pada tahun 1730. Reaumur. Yang kedua ada Reaumur. Reaumur adalah satuan pengukuran suhu yang dikembangkan oleh ilmuwan Jerman Rene Antoine Vercourt de Reaumur pada tahun 1730. Skala ini menggunakan air raksa atau alkohol dalam termometer dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Titik acuan. Titik beku air 0 derajat Reaumur. Titik didih air 80 derajat Reaumur. Karakteristik. Satuan dasar derajat Reaumur. 2. Skala linear. 3. Rentang suhu dari minus 17,8,5. Titik acuan. 1. Titik beku air 0 derajat Reaumur. 2. Titik didih air 80 derajat Reaumur. Karakteristik. 1. Satuan dasar derajat Reaumur. 2. Skala linear. 3. Rentang suhu dari minus 17,85 derajat Reaumur hingga 300 derajat Reaumur. Lalu selanjutnya ada Fahrenheit. Fahrenheit adalah salah satu
Satuan pengukuran suhu yang dikembangkan oleh ilmuwan Jerman Gabriel Fahrenheit pada tahun 1724. Skala ini menggunakan air raksa atau alkohol dalam termometer dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Titik acuan 1. Titik beku air yaitu 32 derajat Fahrenheit. 2. Titik didih air 212 derajat Fahrenheit. Karakteristik 1. Satuan dasar derajat Fahrenheit. 2. Skala linear. 3. Rentang suhu dari minus 459,67 derajat Fahrenheit atau 0 absolut hingga tak terhingga. Yang keempat ada Kelvin. Kelvin adalah satuan pengukuran suhu yang dikembangkan oleh ilmuwan Irlandia atau Inggris William Thomson Kelvin pada tahun 1848. Skala ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Titik acuan 1. 0 absolut atau titik terendah suhu adalah 0. 2. Titik triple air atau tekanan 611,73 Pascal 273,16 K. 3. Titik beku air 273,15 K. 4. Titik didih air 373,15 K. Karakteristik 1. Satuan dasar. 2. Skala linear. 3. Rentang suhu dari 0 hingga tak terhingga. 4. Tidak memiliki satuan derajat. Lalu selanjutnya yang kedua adalah rumus. Secara sistematis, perbandingan untuk setiap skala suhu dapat dinyatakan sebagai berikut. C banding R banding F dikurangi 2 banding K dikurangi 273. Mengapa ada nomor-nomor tersebut? Dikarenakan skala Fahrenheit dimulainya dari 32, sedangkan skala Kelvin dimulainya dari 273. Perbandingan mereka adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100. Jika disederhanakan kembali adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jika suatu termometer X ingin dikonversikan ke bentuk lain, maka rumus perubahan suhu yang bisa kamu gunakan adalah sebagai berikut. X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Keterangan X1 adalah titik beku X, X2 adalah titik didih X, Y1 adalah titik beku Y, Y2 adalah titik didih Y. Contoh soal, nomor 1 ada 25 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Karena kan di situ yang dicari adalah Fahrenheit, maka 32 tersebut dijadikan positif. Lalu caranya adalah kita tulis perbandingan Fahrenheit dan Celcius terlebih dahulu, yaitu 9 banding 5 atau 9 per 5. Lalu dikalikan dengan derajat Celcius, yaitu 25. Setelah itu ditambahkan 32 karena yang dicari adalah Fahrenheit. Lalu setelah itu yang kita hitung adalah bagian depan terlebih dahulu. 25 bagi 5 adalah 5. Setelah itu 9 kali 5 sama dengan 45. Lalu 45 tersebut ditambahkan dengan 32 dan hasilnya adalah 77. Jadi derajat Fahrenheit adalah 77. Lalu soal kedua yaitu ada 50 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Celcius. Karena yang dicari adalah Celcius, maka 32 tersebut menjadi negatif. Kita tulis perbandingannya dulu, yaitu Celcius adalah 5 dan Fahrenheit adalah 9. 5 per 9 dikali jumlah derajat Fahrenheit, yaitu 50. Lalu dikurangi 32. Karena di sini negatif, maka yang dihitung terlebih dahulunya adalah 50 kurang 32. Kita tulis kembali 5 per 9 dikali dengan hasil kurangan dari 50 kurang 32, yaitu 18. Lalu kita bagikan 18 bagi 9 yaitu 2. Setelah itu kita kalikan 5 kali 2 yaitu 10. Maka jumlah derajat Celciusnya adalah 10. Lalu soal ketiga ada 16 derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Kita tulis perbandingannya seperti biasa. Seperti cara yang pertama, yaitu 9 per 4
dikalikan dengan derajat reamur yaitu 16, lalu ditambahkan dengan 32. Setelah itu 16 kita bagi 4 yaitu hasilnya adalah 4. Lalu kita kalikan 9 kali 4 sama dengan 36. Lalu setelah itu 36 ditambahkan dengan 32, hasilnya adalah 68. Maka derajat Fahrenheit adalah 68. Soal yang keempat itu adalah 41 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat reamur. Seperti biasa kita menulis perbandingannya dulu, yaitu perbandingan reamur yaitu 4 dan Fahrenheit yaitu 9. Jadi kita tulis 4/9 lalu dikalikan dengan jumlah derajat Fahrenheit yaitu 41. Lalu dikurang 32. Seperti biasa kita hitungnya dari belakang dulu. Lalu kita tulis ulang 4/9, lalu kita tulis hasil jumlah dari pengurangan tersebut yaitu 9. Setelah itu kita bagikan 9 bagi 9 yaitu 1. Lalu 4 kali 1 yaitu 4. Maka jumlah derajat reamur adalah 4. Dan soal yang kelima adalah 27 derajat Celcius titik-titik Kelvin. Dan cara mengerjakannya adalah kita tuliskan derajat Celciusnya yaitu 27, lalu kita tambahkan dengan titik terendah dari Kelvin yaitu 27,3. Lalu hasilnya adalah 300, maka hasilnya adalah 300 Kelvin. Dan dari saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan dan dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.